Kalau semua anak muda merantau, siapa lagi nih yang tumbuh dari Sumatera Barat gitu? Kenapa nggak di Padang? Di Padang ini banyak tempat yang bagus. Pasti tuh akses kita tuh nggak sebanyak orang di Jakarta. Oh, gitu. ini Edi Brokoli ya? Ini sebenarnya soal pilihan hidup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana Amu Sadonyo. Kembali lagi bersama saya Audi Joinaldi di Milenial Manang Podcast episode ketiga. Setiap kita adalah tokoh, setiap cerita menjadi contoh. Episode 3 kali ini kita kehadiran seorang bintang tamu luar biasa. Hobinya nulis-nulis. Beliau juga asal Minang, anak muda yang udah melanglang buana di dunia kepenulisan. Konon sejak sekolah dasar. Aktif nulis sejak lebih kurang 10 tahun yang lalu, 2011. Siapa lagi kalau bukan Boy Chandra. Halo, selamat malam ya. Malam, Bang. Nah. Boy, apa kabar? Sehat. Sehat. Jangan panggil Bang, panggil saya Uda Audi. Wow, udah Audi. Malam udah. Boy ini salah satu penulis yang cukup produktif di Sumatera Barat. Saya follow Instagramnya Boy Chandra. Followersnya berapa ratus ribu sekarang? Atau berapa juta? 2 juta. Hah? 2 juta? 2 juta. 2 juta followers. Mengalahkan seluruh kepala daerah di Sumbar di jumlah followersnya. Luar biasa Boy Chandra ini. Keren banget. Nih, Boy itu sering banget posting kata-kata emas. Kata-kata yang terkait romansa dan percintaan biasanya ya. Postingan-postingan yang sering saya lihat. Tapi emang kata-kata yang Boy posting tuh sering banget menggelitik dan menarik hati saya. Saya sering baca ulang-ulang. Gitu. Nah, ini maksudnya Boy apa ya? Ini apa ya? Dan emang ternyata tulisan-tulisan kecil Boy itu ternyata banyak menginspirasi anak-anak muda Minang. Saya lihat dari komen-komennya juga. Luar biasa. Boy, cerita dong dikit gimana sih perjalanan karirnya untuk sampai jadi seorang penulis yang produktif ya? Iya. Saya bilang. Ini sebenarnya soal pilihan hidup ya. Karena kan saya tuh kuliahnya pendidikan gitu. Normalnya itu jadi guru. Oh iya, gelarnya Boy ini Normalnya. adalah SPD, MPD. SPD itu sepeda atau? Sarjana pendidikan. Sorry. Sarjana pendidikan, magister pendidikan. Yes. Jadi harusnya jadi guru. Harus normalnya jadi guru Normalnya gitu. jadi guru. Cuma karena memang saya tuh tipe yang nggak bisa kerja rutin di jam yang sama dengan pekerjaan yang itu aja gitu. Setelah saya pikir-pikir, akhirnya menulis jadi pilihan waktu itu 2011. Mulailah saya menetapkan hati untuk fokus di dunia kepenulisan. 2011. 22 November 2011. Berarti pas 10 tahun ya? 10 tahun lebih 10 sedikit tahun ya? lebih sedikit. Kenapa awalnya kok mau nulis tuh kenapa? Apa yang mendasari pertama saya pingin nulis nih, saya jadi penulis nih. Apa peristiwa apa awalnya tuh membuat Boy bisa kayak gitu? Karena kan waktu kecil itu saya kebetulan suka suka menulis lirik lagu. Terus waktu kecil saya juga suka baca komik gitu ya. Setelah dewasa itu ada fase saya mikir-mikir apa ya pekerjaan yang saya lakuin walaupun saya capek tapi saya seneng gitu. Apa ya yang saya lakuin walaupun ini mungkin tekanannya juga banyak tapi saya nggak ngerasa bosan mengulangnya gitu. Nah ternyata menulis itu satu hal yang bikin saya tuh merasakan hal itu gitu. Jadi nggak, ya walaupun capek pasti capek lah ya gitu. Cuman saya balik lagi gitu. Nulis lagi gitu. Tadi Boy bahas dikit tentang cerita tadi, mention tentang komik. Komik apa dulu? Petruk. Jadi baca siapa yang beliin komik Petruk? Saya yang beli, tapi itu ayah saya ngasih jatah gitu tiap minggu dikasih Rp1.000. Komik Petruk itu kan satunya 500. Zaman itu ya? Zaman itu. Dan saya dikasih tiap minggu jatah untuk beli komik Petruk.
Karena waktu itu hiburan kan cuman baca gitu ya. Betul. Dulu kan zamannya ya kita selisih dikit ya. Iya. Dulu ada komik Dragon Ball, Iya. terus Tapak Sakti. Tapi itu lebih mahal kayaknya. Yang paling murah itu Petruk. Yang paling murah itu Petruk. Makanya saya tuh aksesnya ke sana sih awalnya. Kenapa saya suka sama dunia cerita gitu. Awalnya gara-gara ayah ngebelin Petruk terus kasih Dijatah Petruk gitu. Oke. Menarik banget. Dari 2011 sampai sekarang 10 tahun ya. 10 tahun. Berapa buku yang ditulis? Yang udah terbit 22 judul yang ada di toko buku. 22 judul. Ya. Jadi artinya dalam waktu 10 tahun rata-rata per tahun lebih kurang 2 buku. Ya. Udah berapa eksemplar tuh dari 22 judul buku yang udah dikonsumsi sama masyarakat? Aku nggak tahu pastinya ya, cuman kayaknya udah lebih dari 500.000 eksemplar. Wow. Jadi memang menghasilkan uang karena hobi. Iya, awalnya, tapi sekarang jadi pekerjaan kan? Iya. Tapi kan pekerjaannya itu sesuatu yang Boy sukain. Gitu. Iya, yang disenangin gitu. Disukain. Nah, sepanjang lebih kurang 10 tahun nih menjadi penulis, titik terendah yang dialami selama perjuangan ini kan nggak serta merta tiba-tiba langsung terkenal, terus langsung punya banyak buku, orang suka dengan bukunya, orang senang baca tulisan Boy, kan nggak serta merta begitu kan? Iya. Apa tuh rintangannya? Terus pernah nggak mengalami titik terendah atau ngerasa aduh saya nih sebenarnya nggak bakat-bakat amat sih nulis gitu, udahlah. Kalau rintangannya sih karena kita kan di daerah ya Pak ya, udah ya, karena kita di daerah ya udah dia. Pasti tuh akses kita tuh nggak sebanyak orang di Jakarta. Oh gitu. Ini Edi Brokoli ya? Saya tuh suka bereksperimen sama diri saya. Nah, kita kan nggak semudah itu aksesnya ya. Di awal-awal saya pernah ditolak lebih dari 10 kali oleh 4 penerbit. Itu saya lalui. 10 kali? Lebih 10 kali. Tapi karena emang tekad tadi, ya akhirnya jalan terus gitu. Ini di buku-buku pertama nih? Buku-buku pertama. Di 2 tahun pertama. 2 tahun pertama. Terus 5 tahun pertama itu justru nggak ada yang bestseller. Artinya juga nggak laku gitu ya. Saya hidupnya... tapi karena saya nekat tadi, saya nggak masalah. Saya pernah itu Rp5.000 untuk 3 hari. Jadi saya beli mie, 3 bungkus. 1 hari itu 1 mie saya potong 3 tuh. Karena setelah tamat itu makanya sekarang kurus banget ya. Karena saya keriting. Karena setelah tamat saya bilang sama ayah saya nggak mau minta duit lagi karena saya laki-laki gitu, saya harus tanggung jawab. Dan di pilihan ini kan nggak otomatis kita langsung dapat duit kan. Daya nggak sama kayak kita kerja di kantoran langsung gajian gitu. Nah, proses itu saya lalui dan walaupun sebenarnya itu pahit, tapi saya senang-senang aja gitu. Tuh, dengerin Dunsana Musodonyo. Boy Chandra, ya kalau dilihat sekarang, wah Boy terkenal, followersnya 2 juta. Yang beli berapa juta followersnya? Nggak ada. Nggak ada yang beli semuanya. Jadi dulu apa namanya, makan Indomie aja 1 Indomie digunting jadi 3 karena uangnya cuma goceng. Untuk 3 hari. Untuk 3 hari. 3 hari. Jadi artinya ada proses. Ditolak 5 kali. Lebih 10 kali. Lebih 10 kali di awal-awalnya. Nggak patah semangat. Ini nunjukin banget karakter orang Minang. Yeah. Berjuang terus. Dia nggak patah semangat, berjuang terus. Saya jadi inget cerita Colonel Sanders KFC, ya kan? Dia ratusan kali resepnya makanannya itu ditolak sama berbagai macam orang yang pingin diajak invest. Dan yang menarik adalah Colonel Sanders itu mulai usaha di umur 60 tahun. 60 tahun lebih ya. Jadi artinya kapanpun itu, di usia berapapun sebenarnya nggak ada kata telat memulai apapun itu. Yang penting fokus dan tekun aja. Yang penting fokus dan tekun. Follow one course until successful. Okay. Boy. Keren Boy. Boy. Ya. Kan tadi saya bahas tuh Instagram Boy Chandra, dia nggak pernah nampilin fotonya dia. Saya nggak tahu karena dia kurang pede. Pernah sesekali. Oh, sesekali. Biar nggak dikira akun robot. Oh iya benar. Jadi banyak tulisan-tulisan Boy Chandra di situ. Terus tadi saya bilang banyak yang tentang romansa, percintaan, terkait dengan melankolis, ya. Menceritakan bagaimana terinspirasi dengan tulisan yang mengandung romansa anak muda.
Coba Boy ceritain gimana sih kenapa kok banyak tulisan-tulisan yang saya bahas tadi tuh. Anak muda. Anak muda, romansa, melankolis. Apa sering putus cinta? Ah. Ditolak cewek jadi Enggak sih. Tapi patah hati itu normal ya. Seniman mana sih yang nggak pernah patah hati? Oh iya. Iya kan? Manusia mana yang nggak pernah? Manusia mana yang nggak pernah patah hati? Ini ada 4 jomblo semua nih. Tapi sebenarnya ini salah satu kenapa saya fokus di penulisan remaja sampai saat ini. Itu berawal dari kegelisahan saya di awal. Kita ini kan tercatat sebagai bangsa yang malas membaca gitu ya. Walaupun itu datanya masih bisa didebat-debat sih sebenarnya gitu. Dan kita cenderung menyalahkan anak muda nggak suka baca buku karena main TikTok, karena main apa gitu. Tapi setelah saya amati, ternyata persoalannya bukan hanya itu. Persoalannya pilihan bacaan. Bacaan anak muda, mungkin mereka nggak suka itu karena mereka belum nemu bacaan mereka. Nah, saya tuh berusaha untuk memfasilitasi pilihan di awal itu gitu. Biar orang suka baca dulu deh gitu. Jadi saya nggak mau nyalahin mereka sibuk main HP tapi nggak baca buku. Sementara saya hanya menyalahkan gitu. Saya mencoba menawarkan solusi. Ya saya menulis di sini. Saya menulis hal-hal yang dekat dengan kamu. Ya mudah-mudahan kamu suka baca buku saya. Nanti baca buku yang lain lagi nggak masalah gitu. Iya menarik. Artinya sebenarnya Boy ini jago marketingnya. Dia menyasar pasar yang paling gede porsinya di Indonesia. Ingat, milenial, Gen Z, Gen Alpha ini sekarang kan yang mendominasi penduduk di Sumatera Barat dan juga di Indonesia. Jadi secara sadar atau enggak, Boy itu nyasar pasar di situ. Dan it works, gitu. Menghasilkan ya bisa dibilang sebagian besar sekarang jadi bestseller ya, yang terakhir ini semuanya sih bestseller ya. Keren. Boy, siapa penulis dan buku yang paling berpengaruh terhadap karya-karya Boy? Sebenarnya kalau untuk karya sih banyak ya, karena saya membaca penulis Indonesia juga. Siapa tuh contohnya kalau penulis? Banyak Indonesia itu kalau penyair ada Aan Mansur, kalau di sini ada Esa Tegar gitu, ada Iyut Pitra. Kalau penulis misalnya ada Eka Kurniawan, Agus Nur, yang saya menikmati karya mereka. Ada Raditya Dika dulu awal-awal. Tapi kalau dibilang paling berpengaruh itu saya pikir emang jasa Tatang S, Petruk itu nggak bisa saya lupakan. Karena itu jatuh cinta pertama saya terhadap cerita gitu ya. Tatang S ya? Tatang S, komik Petruk itu. Jadi Kang Tatang ya, secara dan Petruknya secara nggak langsung banyak mempengaruhi. Iya, keinginan saya sebenarnya untuk menjadi pencerita gitu. Oke, that's interesting. Terus gimana, kan udah banyak nih karyanya nih, gimana supaya nggak mentok gitu, masih terus bisa berkembang, ngasilin karya baru lagi, yang masih orang mau baca lagi, orang nggak bosen, masih nyari juga buku Boy, masih nunggu kapan ya buku kedua, 3, 24, 25 dan sebagainya. Apa sih yang Boy ngelakuin apa sih supaya bisa kayak gitu? Gimana? Belajar sih. Saya selalu ngerasa apa yang saya bikin itu sesuatu yang harus saya bikin yang baru lagi gitu, dan saya selalu mencoba untuk belajar hal baru, terus mempelajari anak muda gitu. Makanya saya aktif di media sosial, itu aktif banget kan, Daya. Ya, itu karena saya juga mempelajari gitu apa yang dinikmati anak muda, kegelisahan mereka apa, dan saya mencoba mewakilkan itu di karya-karya gitu. Jadi intinya selalu belajar. Belajar apa yang terjadi sekarang, perubahan zaman apa, keinginan anak muda apa, trennya apa gitu. Jadi Boy walaupun penulis masih terus gelarnya S2 nih, Boy. Jadi dia tapi nggak pernah saya pakai itu. Nggak apa-apa. Kuliah itu kan terkadang sebenarnya untuk membuka pola pikir kita. Iya betul, sepakat. Iya kan? Sepakat. Nggak harus seorang sarjana pendidikan akhirnya menjadi guru. Ada seorang sarjana pendidikan akhirnya menjadi pengusaha. Seorang sarjana pendidikan menjadi anggota legislatif. Seorang sarjana pendidikan menjadi penulis. Nah, ini saya buka Instagramnya Boy dengan 2 juta followersnya. Oh iya, ada fotonya sekali-sekali. Ini foto apa nih Boy? Kemarin di Pasaraya. Contohnya nih, hari pertama yang baik, legakanlah hati, tuluskanlah niat.
kuatkan tubuh, jalan dengan dada yang lapang, berdamai dengan banyak hal. Mari menikmati proses tubuh sebagai manusia setahun ke depan, sebagai usia panjang. Nih, kalau kayak nulis-nulis gini, ini pasti tahun baru nih. Tanggal 1. Tanggal 1. Kalau nulis-nulis gini, inspirasinya tuh dapat dari mana? Hari itu. Jadi saya tuh kayak ngomong sama diri saya hari itu. Jadi ini kan hari pertama. Artinya ada hari yang panjang akan dihadapi setahun ke depan gitu. Saya pengen ngajak diri saya berdamai. Sebenarnya banyak nasihat itu untuk diri saya sendiri sih dibanding orang lain. Jadi sebenarnya itu ditujuin buat diri sendiri. Iya, karena saya suka mengingatkan diri saya sendiri. Ditulis dan akhirnya jadi inspirasi buat banyak orang ketika Ternyata relate sama orang Iya. lain. Ketika di posting ternyata relate buat banyak orang lain. Kan suku Minang ini terkenal sebagai suku yang suka merantau nih. Iya. Anak-anak muda yang ngerasa di Sumatera Barat nih peluangnya kurang, Iya. nggak bisa ini, ya udahlah keluar daerah aja, pergi ke Jawa, kemana-mana lah, merantau gitu. Iya. Selalu menjadi katanya menjadi pilihan terbaik. Pendapat Boy tentang itu gimana? Karena Boy ini putra Minang yang berkarya tetap di sini Iya. dan bisa sukses secara nasional. Iya. Nah, gimana tuh Boy menurut Boy? Sebenarnya saya tuh nggak mau nyalahin orang yang merantau ya, karena itu balik lagi ke pilihan masing-masing. Cuman saya tuh berharap sebenarnya kalau semua anak muda merantau, siapa lagi nih yang tumbuh dari Sumatera Barat gitu. Saya senang kalau udah pulang lagi ke Sumatera Barat, karena saya ngerasa saya punya kegelisahan kalau semua orang merantau. Ini maksudnya bukan menyalahkan orang merantau, tapi kalau semua anak muda merantau, yang dibesarkan kota-kota orang, yang dibangun kota-kota orang, kita akan tetap tertinggal 5 tahun, 10 tahun dibanding kota-kota yang lain gitu. Terus juga kenapa saya fokus di Sumatera Barat aja, sekarang kan media sosial udah jadi panggung kita. Kita bisa bertindak dari mana aja, dan itu sama gitu. Terus nggak ngaruh mau di mana nggak ngaruh. Iya, nggak ngaruh gitu. Dan juga ya apa sih yang nggak bisa hari ini gitu ya, kecuali mungkin keaktoran, film sih masih ke Jakarta, tapi kalau industri kreatif yang lain saya rasa bisa dibawa ke sini. Salah satu yang saya lakukan adalah film saya Malik dan Elsa gitu, syutingnya full di Padang, full di Padang. Dan itu juga salah satu protes saya terhadap industri film, kok di Jawa mulu, kalau nggak di Bali, di Jogja gitu. Kenapa nggak di Padang? Di Padang ini banyak tempat yang bagus. Nah waktu itu tuh saya emang sempat bilang sama PH-nya kalau nggak di Padang nggak usah gitu. Dan ternyata mereka mendukung, walaupun akhirnya pandemi tidak tidak menjadikan itu sesuai rencana. Tapi oke, akhirnya kan syutingnya di Padang full gitu. Tetap jadi ya, tetap jadi film yang juga banyak bisa ditonton. Bisa tonton orang, terus termasuk film yang banyak disukain orang. Iya. Boy Chandra. Jadi beliau mati-matian, pokoknya apa-apa mesti harus ada di Sumbar. Tujuannya satu, ngangkat nama Sumbar keluar supaya lebih dikenal, supaya orang lebih tahu. Selalu berusaha, pokoknya Sumbar lah ya. Ya karena kalau kemana-mana saya mewakili diri kan dari Sumbar. Jadi ternyata nggak harus merantau juga ya untuk menjadi orang sukses nih. Salah satu yang saya temuin malam hari ini, Boy Chandra SPD MPD. Nah, tanpa harus merantau bisa terkenal. Jadi sepakat dengan Boy sekarang ini bahwasanya dunia ini tanpa batasan ya. Yeah. The world without boundaries. Kita udah bisa kemana-mana cuman bawa ini kita handphone. Terus Boy juga bisa dalam tanda kutip mengenalkan Boy dan tulisannya, memviralkan Boy dan tulisannya dengan media sosial dan sebagainya. Oh ini kita ada produk-produk UMKM Sumatera Barat ya? Ya ada jahe gitu-gitu. Tadi ini ada yang ngirimin ke saya karena memang saya juga menggiatkan pelaku-pelaku UMKM di ruangan center. Kalau Boy main-main ke kantor, kita taruh berbagai produk UMKM Sumatera Barat ya, dari berbagai kota kabupaten. Ada yang pangan dan non-pangan tuh keren-keren banget. Jadi ternyata produk-produk UMKM Sumatera Barat Boy juga sangat layak siap bersaing secara nasional maupun untuk ekspor. Ada beberapa produk yang udah siap juga untuk ekspor, keren-keren juga, kayak Boy lah pokoknya, keren. Amin. Boy, sebagai penulis nih yang berdarah Minang ya, Minang banget nih kan? Minang banget. Suku saya Koto, ibu saya Malala, ayah saya tuh Pasaman Barat Talu. Oh, Talu dan Malala. Iya. Pesan apa sih yang ingin Boy sampaikan kepada anak muda di ranah Minang ini
pesan-pesan yang ya, bisa membangkitkan semangat mereka lah sebagai seorang yang sukses, penulis yang sukses. Hari ini tuh kan kita jadi generasi muda kan nggak banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Pekerjaan itu bukan hanya pekerjaan kantoran gitu. Ada banyak teknologi yang bisa kita manfaatkan, dan saya pikir sudah saatnya kita keluar dari nostalgia kejayaan masa lalu gitu ya. Karena banyak banget anak muda yang terjebak dalam perasaan wah, orang bilang itu hebat gitu, tapi giliran dia nggak jadi apa-apa gitu. Udah saatnya kita yang muncul sekarang, memanfaatkan teknologi dengan baik, sama-sama jadi jadi peluru untuk menyampaikan ke orang-orang kalau kita masih ada. Yang penting mau berdaya, mau berbuat tadi sama ya, manfaatkan teknologi dengan baik. Gunakan handphone pintar Anda, smartphone Anda dengan smart. Nah, itu pesan dari Boy Chandra. Oh ya, Boy. Saya juga punya buku, Boy. Boy punya 22, saya punya 1. Iya. Tolong buku saya. Ini saya mau ngasih buku saya untuk... Ini ada di Gramedia ya? Ada. Ya? Tapi untuk Boy saya kasih gratis. Oke. Sebenarnya saya berat nerima gratis, tapi karena dikasih di sini. Ini karena saya background saya sebenarnya pengusaha. Pengusahanya di dunia perunggasan. Saya jadi tulis buku judulnya Poultrypreneur. Poultry itu unggas, preneur kan pengusaha. Ya. Khusus untuk Boy Chandra. Makasih udah. Ya. Di Gramedia ada, tapi itu buat Boy. Ya, makasih. Boy, ini makasih banget nih udah berkenan hadir di tengah kesibukan Boy. Buku selanjutnya kapan keluar lagi? Insya Allah tahun depan ada 2 atau 3, tapi bulannya belum. Tahun depan, tahun ini maksudnya? Tahun ini. Aduh, saya 2 atau 3 ya. Jadi ini buku kedua. Target tahunan saya itu 2 atau 3 sih. 2. Jadi tahun ini bisa 24 atau 25 ya. Ya. Top. Sekali lagi, Boy, terima kasih. Terima kasih. Udah datang pada hari ini, sharing banyak hal yang sangat positif untuk kita dan juga untuk anak-anak muda Sumatera Barat. Terus bergerak, terus berkarya, jangan pernah patah semangat. Boy udah cerita banyak tentang hidupnya, sampai Indomie digunting jadi 3. Itu luar biasa ya. Indomie makan satu aja suka nambah saya. Kalau dipikir-pikir sedih ya, cuman saya ngerasa itu hal yang indah aja. Nah ya, itu jadi hal indah ketika udah waktunya gitu kan. Betul. Kita akan mengingat itu dengan ketawa. Terima kasih Dunsana Amusadonyo. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Minang Podcast. Jangan lupa like, komen, subscribe, share video ini. Jangan berhenti menginspirasi, karena setiap kita adalah tokoh, setiap cerita menjadi contoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.